sesi Cerak Jeruk X Lomber Reborn. Ini yang kalian tunggu kan? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan nomor WP terakhir 0255. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi sistem pendukung keputusan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari sistem pendukung keputusan. Jadi, sistem pendukung keputusan bukan merupakan alat pengambil keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambilan keputusan untuk melengkapi informasi dari data yang telah diolah secara relevan dan diperlukan untuk membuat alat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat, sehingga sistem ini tidak dimasukkan untuk menggantikan pengambilan keputusan dalam proses pembuatan keputusan. Itulah pengertian dari sistem keputusan. Selanjutnya, kita bagian yang kedua yaitu mengenai tahap sistem pendukung keputusan. Jadi, dalam sistem keputusan ini mempunyai tahapan. Apa saja tahapannya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada namanya tahap penelusuran, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap pilihan, dan kemudian yang terakhir tahap implementasi. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Jenis-jenis sistem pendukung keputusan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem pendukung terstruktur, yang kemudian keputusan semi terstruktur, yang ketiga yaitu keputusan tak terstruktur. Jadi sebelumnya kita harus tahu yang pertama jenisnya yaitu pengertian dari keputusan terstruktur. Jadi keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan ini sangatlah jelas. Kemudian, keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen bawah. Contoh, keputusan permasalahan barang dan keputusan penagihan piutang, menentukan sukarelawan lembur, menginspersedian, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Kemudian, jenis keputusan yang kedua yaitu keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus adil dalam melakukan pengambil keputusan. Informasi yang dibutuhkan perlu spesifik, real time, internal, real time, dan terjadwal. Contoh dari jenis ini yaitu yang pertama pengevaluasian kredit, penjadwalan pelaporan produksi, dan pengendalian persediaan, merencangan cadangan pemasaran, dan mengembangkan departemen. Jenis keputusan yang ketiga yaitu keputusan tidak terstruktur. Jadi, pengertian dari keputusan tak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas,
Informasinya dibutuhkan sangat umum dan luas, internal dan eksternal. Contoh dari pengambilan keputusan tak terstruktur yaitu pengembangan teknologi baru, keputusan bergabung dengan perusahaan. Fungsi sistem pendukung keputusan. Apa itu fungsi sistem pendukung keputusan? Fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik dan yang lebih banyak, sehingga dapat membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Itulah fungsi dari sistem pendukung keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu komponen pendukung sistem keputusan. Jadi kita dapat melihat gambar yang di belakang. Apa itu komponen dari sistem pendukung keputusan? Yang pertama kita bisa melihat yaitu pengolahan data atau database management. Kita bisa dilihat di situ komponennya yaitu pengolahan data, kemudian yang di samping yaitu pengolahan model atau model based management. Jadi kita bisa dilihat komponen ini bersatu, kan ada di atas garisnya. Jadi pengolahan data ini dengan pengolahan model ini bersatu, kemudian bertemu dengan titik yang terakhir yaitu mengenai pengolahan dialog. Itulah yang terakhir, kemudian selanjutnya dengan user. Selanjutnya mengenai materi, selanjutnya yaitu karakteristik sistem pendukung keputusan. Jadi kita harus tahu juga apa karakteristik sistem pendukung tersebut. Jadi karakteristik sistem pendukung keputusan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu mendukung proses pengambil keputusan, menitik beratkan pada manajemen by perfection. Yang kedua, adanya intervensi manusia mesin di mana manusia atau user tetap memegang kontrol proses pengambil keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambil keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Yang keempat, memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Yang terakhir, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkat manajemen. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem pendukung keputusan. Jadi, dalam sistem pendukung keputusan ini ada yang namanya kelebihan dan ada pastinya sesudah ada kelebihan pasti yang ada namanya kekurangan. Jadi, kelebihan sistem pendukung keputusan ini terbagi menjadi 6. Apa saja kelebihan dari sistem pendukung keputusan tersebut? Yang pertama yaitu memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambil keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu menghasilkan solusi dan yang lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Kemudian yang keempat, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambil keputusan. Meskipun seandainya sistem pendukung keputusan tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan. Yang kelima, memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Kemudian, kelebihan yang terakhir,
memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Itulah tadi kelebihan sistem pendukung keputusan. Kemudian masuk kita kepada kekurangan sistem pendukung keputusan. Jadi, kekurangan sistem pendukung keputusan ini terbagi menjadi 5 bagian. Apa saja kekurangan dari sistem pendukung keputusan tersebut? Yang pertama yaitu ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang akan dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Kemudian yang kedua, sistem pendukung keputusan terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepada pengetahuan dasar serta model dasar pada waktu perancangan program tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu proses-proses dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan. Biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Kemudian yang keempat yaitu harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang harus berubah agar sistem tersebut selalu update data. Yang terakhir yaitu bagaimanapun juga harus diingat bahwa sistem pendukung keputusan atau SPK dirancang untuk membantu mendukung pengambilan keputusan dengan pengolahan informasi dan data yang diperlukan dan bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat sistem pendukung keputusan. Jadi, manfaat sistem pendukung keputusan ini terbagi menjadi 4 manfaat. Yang pertama yaitu memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang terakhir, menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalan karena mempunyai jika berbagai alternatif pemecahan.